Halo guys, ketemu lagi dengan saya channel Alur Hoki. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah menarik lagi guys. Tapi sebelum itu jangan lupa buat di subscribe dan aktifin lonceng notifnya. Dan semoga yang menonton di channel ini selalu diberi kesehatan dan hoki. Dan tanpa berlama-lama lagi yuk kita mulai. Chapter 377, melanjutkan dari kisah sebelumnya. Xiao Yan perlahan berjalan ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki aliran manusia yang bergejolak. Dia menyapu pandangannya, dan alisnya sedikit merajut bersama. Ini karena dia menyadari bahwa itu di beberapa pilar di jalan. Sebenarnya ada poster yang dikeluarkan oleh Misty Cloud Sekte yang ditempelkan pada mereka. Di atas kertas putih itu, penampilannya digambarkan dengan sangat jelas. Selain itu, metode Suan Kelas Qi yang terdaftar sebagai hadiah juga telah menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya dengan mata mereka mengungkapkan keserakahan. Bagi banyak orang, metode Suan Kelas Qi adalah sesuatu yang dapat ditemui seseorang, tetapi tidak bisa diharapkan. Sepertinya benar-benar ada masalah. Xiao Yan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang dupeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Ayo tinggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin, pengaruh Misty Cloud Sekte di sini memang terlalu besar, dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup untuk melawannya. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk, dia tiba-tiba menghela nafas dengan lembut, perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar tidak terlalu baik. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa itu dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk berjalan agar Dado Si mencapai kelas Dozong. Anak kecil, mengapa pikiran kamu kembali melayang? Dengan kekuatan kamu sendiri, kamu menantang Misty Cloud Sekte dan berhasil meninggalkannya dengan utuh. Hasil dari pertempuran semacam itu akan memimpin banyak orang dari tidak hanya di dalam kekaisaran Jiama, tetapi juga Benki kontinen untuk memperluas mata mereka dan merasa terikat lidah. Selain itu, aku pikir ada kemungkinan banyak orang di kekaisaran Jiama yang mengagumi keberanian kamu. Lagi pula, bahkan beberapa Do Huang tidak dapat dibandingkan dengan kamu, seorang anak kecil di masa remaja kamu, ketika menyangkut keberanian. Yao Lao tampaknya telah merasakan pikiran Xiao Yan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hihi. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa canggung. Setelah mendengar suara agak lama Yao Lao, Xiao Yan tiba-tiba teringat rencana yang dimiliki mantan ketika dia mengajarinya metode Qi, mantra nyala api, yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa lembut di dalam hatinya. Guru, aku ingat bahwa itu kamu sepertinya telah mengatakan saat itu bahwa itu selama aku bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, aku akan dapat membantu kamu memperbaiki tubuh yang sempurna untuk tahan semangatmu. Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Ketika Xiao Yan berbicara tentang memurnikan tubuh, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu roh Yao Lao telah tiba-tiba bergetar secara intens. Dia segera sedikit tercengang. Sejak dia mengenal Yao Lao, guru misteriusnya ini tampaknya selalu tetap tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi roh ini. Sepertinya guru sangat prihatin dengan masalah ini. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba merasakan rasa malu yang tak dapat dijelaskan. Selama 3 tahun ini, Yao Lao telah menghabiskan banyak sekali usaha untuk membantunya menjadi kuat, namun, dia hampir sepenuhnya melupakan masalah gurunya karena yang disebut perjanjian 3 tahun. Semangat bergetar tetap ada selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Lao menekan emosinya saat dia berkata sambil tersenyum, berbicara tentang ini, saat itu, setelah aku mengenal kamu dan memutuskan untuk mengajari kamu, mantra api, yang telah aku jalani dengan kesulitan besar untuk mendapatkan, tujuan utamanya adalah agar kamu menciptakan nyala api gabungan setelah kamu berhasil mempraktekkan mantra api. Menggunakan nyala api ini, kamu bisa membantu aku menyuling tubuh di masa depan yang dapat mengandung roh aku. Lagi pula, kegelapan yang tak pernah berakhir di cincin yang seperti penjara itu benar-benar terlalu menyengsarakan. Selain itu,
ada beberapa hal yang masih mengharuskan aku untuk keluar dan menetap. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yao Lao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi, kemungkinan dia mengingat saat-saat gelap selama periode dia dalam tidur. Jari Xiaoyan perlahan-lahan membelai cincin hitam di lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas, dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, Guru." Kamu, nak, mengapa tiba-tiba kamu menjadi begitu sentimental? Ini tidak seperti kamu. Suara lembut Xiaoyan menyebabkan Yao Lao menjadi terkejut, dia segera jadi tergerak bahwa itu dia milet tanpa sadar. Guru telah banyak berinvestasi dalam diri aku, sebagai seorang siswa, aku mungkin secara alami tahu bahwa itu aku harus membalas kebaikan ini. Suara Xiaoyan agak serak saat dia tertawa pelan, yakinlah, Guru, aku akan dengan tegas mengingat masalah kebangunan rohani kamu dalam hati aku di masa depan. Aku puas kamu memiliki pemikiran ini, mampu mengajar siswa luar biasa seperti itu di negara aku yang tertekan telah memenuhi satu keinginan aku. Yao Lao tersenyum menjawab. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, itu benar, berapa banyak jenis api surgawi yang perlu digabung bersama untuk menyempurnakan tubuh? Ini, seharusnya 3 jenis, aku juga tidak terlalu yakin. Metode Qi, mantra api, itu terlalu misterius dan aneh, aku tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Saat itu, ketika aku mendapatkannya, Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia berbicara ke titik ini dan tiba-tiba menjadi tenang. 3 jenis ya. Xiao yang tidak terganggu oleh keheningan Yao Lao, dia mengerutkan kening sedikit dan menyuarakan pikirannya. Sekarang aku memiliki kontrol dari Green Lotus Core Flame, dan aku dapat menggunakan Bone Chilling Flame dengan kerjasama guru. Bukan berarti jika aku mengumpulkan tipe lain dari Heavenly Flame, aku harus dapat mencoba untuk membantu kamu memperbaiki tubuh. Seharusnya mungkin. Suara Yao Lao yang diam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan berkedip dan tertawa pelan, aku sangat ingin tahu apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah kamu pulih. Pada awalnya, mungkin terasa sedikit sulit untuk dikendalikan, namun, selama aku benar-benar membiasakan diri dengan tubuh yang baru, kekuatanku mungkin lebih besar daripada di masa lalu. Yao Lao sedikit tertawa, suaranya memiliki keyakinan yang sulit disembunyikan, bagaimanapun, ia mungkin tidak bisa melatih dokinya selama tahun-tahun ini, tetapi semangat Yao Lao telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tahapan apa yang akan diraihnya? Xiaoyan bertanya. Mengalahkan Yun San dalam 10 pertukaran tanpa perlu upaya sedikit pun. Yao Lao tersenyum sambil menjawab, dalam senyumnya, ada kesombongan yang menjadi milik orang kuat di puncak. Mata Xiaoyan menyipit sedikit dan sudut mulutnya melengkung membentuk busur samar, Yun San saat ini adalah Douzong. Meskipun dia hanya seorang bintang Douzong, bahkan bintang 9, Douzong tidak akan berani mengatakan bahwa itu mereka dapat mengalahkannya dalam 10 pertukaran, dengan kata lain, jika Yao Lao memulihkan kekuatannya, dia setidaknya akan menjadi Douzun. Xiaoyan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. Douzun, itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya di lengan bajunya dan berkata dengan lembut, peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Aku ingat bahwa itu guru telah mengatakan sebelumnya bahwa itu ada kemungkinan ada semacam api surgawi di Akademi Jianan, bukan? Apa nyala itu dipanggil lagi? Valen Heart Flame. Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. Valen Heart Flame, ya. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, sepertinya aku punya misi lain yang harus diselesaikan selama perjalanan aku ini ke Akademi Jianan. Karena sudah seperti ini, jangan terus buang waktu di Kekaisaran Jiama, jika kita bisa pergi lebih awal, jangan menunda lebih lama lagi, bisakah kita? Xiaoyan menghela nafas dan bertanya. Tunggu sebentar,
Akademi Jianan terletak di persimpangan antara dua kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas, meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah wilayah yang damai. Selain itu, ia berada dalam keadaan di mana hal-hal harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke ekstrim. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan orang mengisap lidah mereka. Tak terhitung jumlah fraksi yang saling bertautan di sana. Setiap kali Jianan Academy merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Selain itu, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Jika tidak, para siswa baru tidak dapat benar-benar mencapai akademi tanpa terluka. Yao Lao tiba-tiba berkata, bahkan setelah meninggalkan kekaisaran Jiama, kamu harus terus benar-benar siap untuk apapun agar dapat memasuki wilayah yang kacau ini. Jika tidak, jika kamu tidak berhati-hati dan terjebak dalam tipuan kotor seseorang, kamu akan agak tidak beruntung. Saat aku melihat melalui penyimpanan Andain sebelumnya, aku menyadari bahwa itu berbagai jenis pil obat di dalamnya sudah lebih atau kurang habis, bahkan, pemulihan energi pils, jenis yang pasti harus dipersiapkan, sudah benar-benar habis dalam rangkaian binatang ajaib saat ini. Jika kamu tidak menyiapkan beberapa sebelumnya, kami harus tinggal sedikit jika kami ingin menyempurnakan beberapa untuk dipersiapkan ketika sesuatu terjadi di masa depan. Yao Lao mengingatkan. Baru setelah mendengar ini, Xiaoyan ingat bahwa itu cadangan awalnya yang kaya berbagai macam pil obat telah digunakan untuk titik kesedihan selama 1 bulan ini untuk melarikan diri. Kemudian mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, aku akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari Kekaisaran Jiama. Pada saat yang sama, aku bisa dengan santai bertanya berapa banyak pejabat kekaisaran di sepanjang rute ini berasal dari Mystic Cloud Sect. Ini akan memungkinkan kami untuk lebih siap. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Hati-hati, jangan mengekspos identitas kamu. Yao Lao menganggukkan kepala hanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan-lahan terdiam. Setelah Xiaoyan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Dia kemudian berjalan dengan cepat sampai ujung jalan di mana sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Miteer. Tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah saat ia masuk ke rumah lelang. Setelah itu, dia berhenti di suatu tempat di mana ada tirai hitam. Bagian atas tirai hitam memiliki kata-kata, penerimaan VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan primer. Sesuatu yang primer Tengshan diam-diam diberikan Xiaoyan kembali ke ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa itu kartu ini akan memungkinkan dia untuk menikmati bantuan lengkap dari setiap cabang di bawah klan primer. Xiaoyan memegang kartu di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang VIP. Sekitar setengah jam setelah Xiaoyan memasuki ruang VIP, tirai hitam berdesir sekali lagi. Sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam terus berjalan keluar. Wajah di bawah bayang-bayang memiliki senyum puas di atasnya saat dia berjalan langsung keluar dari rumah lelang. Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiaoyan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan primer Tengshan kepadanya berguna seperti yang dia duga. Xiaoyan tidak menemukan tempat di kota ini untuk menyaring semua pil obat yang dia butuhkan setelah benar-benar menyiapkan segalanya. Sebaliknya, ia diam-diam pergi ke tembok kota ke arah sisi selatan kota dan terbang keluar tanpa memberi tahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiaoyan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memurnikan sejumlah besar pil obat. Pil obat-obatan ini adalah hal-hal yang akan dia gunakan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah setia menonton di channel kami.